Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo di Ningrat Channel. Sahabat-sahabat Nusantaraku dimanapun berada, selamat tahun baru yang merayakannya. Dimanapun kalian berada, semoga di tahun baru ini apa yang menjadi niat, hajat, keinginan, cita-cita, dan harapan kita semua, semoga di tahun baru ini semua serba baru. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, adapun kajian kita di malam tahun baru ini adalah rahasia baru menggali potensi kekuatan leluhur. Bismillah. Judulnya sudah jelas ya, rahasia baru menggali potensi kekuatan leluhur. Jadi tahap pertama dalam menggali potensi daripada kekuatan leluhur kita ataupun kekuatan leluhur Nusantara kita adalah silsilah sanad atau namanya rabitah atau trombo atau keturunan kita yang keberapa. Jadi maksud saya itu kita harus menemukan sebenarnya kita ini silsilah yang keberapa dari kedua orang tua kita. Coba nanti diselidiki, dikaji ya kan, dari orang tua kita, dari ayah, kakek, buyut ya kan, eyang, terus dicari. Nah, inilah satu bentuk daripada pengenalan jati diri, pengenalan daripada sejatinya diri kita melalui daripada silsilah kita. Nah, dari pihak orang tua kita, ibu juga kita harus selidiki gitu. Jadi bukan berarti silsilah itu hanya kepada orang tua ayah, tapi orang tua ibu kita tidak mengetahui. Karena memang kadang-kadang kan kita ini kan perkawinan ini kan udah bentuk silang suku ya, suku dan budaya, kadang mungkin bahkan yang ada yang lintas agama kan gitu kan. Jadi perlu kita selidiki di sini. Karena apa? Karena silsilah ini begitu sangat penting. Sebagaimana kita kalau secara umat Islam tentu Nabi Muhammad SAW juga menggunakan yang namanya leluhur, yaitu Ibrahim, bapak ketauhidan. Padahal sebenarnya kan kalau ditarik silsilahnya jauh nih, tapi dia bisa menemukan yang namanya pucuk ataupun yang namanya tangga tertinggi daripada silsilah keturunannya. Nah, inilah tugas kita. Nah, dari sini nanti kita bisa menemukan satu bentuk frekuensi spiritual agar kita itu menyamakan dengan silsilah. Itu tujuannya sebenarnya, kita mencari daripada silsilah ataupun sanad rabitah keturunan trombo kita. Jadi ini sangat penting sahabat-sahabat Nusantara. Jangan kita mempelajari daripada filsafat barat ya kan, kita mempelajari teknologi, kita mempelajari daripada hal yang lain di luar diri kita lupa menggali potensi diri kita yang terbesar sesungguhnya. Karena memang Nusantara kita ini adalah induk ataupun peradaban tertua, bahkan sudah diteliti, bisa dikatakan diasumsikan atau bahkan sudah diprediksi ataukah betul atau tidak ya kan, benua Atlantis itu kan adalah Nusantara kita, yaitu Indonesia kita ini gitu loh. Makanya saya sering membuat satu deadline lah ya, menyapa daripada sahabat-sahabat Nusantara. Jadi sebenarnya pada pucuk daripada hierarki ya, sebenarnya kita ini semua saudara kalau kita memahaminya gitu loh. Tetapi kan ini sulit jika kita tidak memiliki frekuensi pengetahuan ilmu dalam bidang spiritual. Maka kadang sering terbentur-bentur dengan tradisi lah, dengan adat budaya. Sebenarnya sih tidak kalau kita memahami. Nah, yang kita takutnya menimbulkan satu daripada pemahaman di bid'ah. Kalau orang bilang kan di Islam itu bid'ah, sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Sebenarnya hanya masalah mindset dan pemahaman saja. Jadi terkadang kalau memang kita bisa menemukan silsilah itu, alangkah baiknya 7.
Kalau di atas sangat bagus sekali. Tapi kalau belum, coba kita nanti kalau di kita itu mohon petunjuk lah, saya bilang kepada Allah agar diberitahukan tingkatan ataupun sanad terakhir kita sebenarnya. Jadi memang setiap daripada suku, bangsa dan agama kita itu memiliki daripada hierarki tertinggi tentang leluhur-leluhurnya gitu. Jadi nggak ada yang sama itu sahabat-sahabat Nusantara. Jadi nanti walaupun nanti kita menemukan daripada silsilah kita tersebut baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, di sini kita bisa yang namanya nanti memberikan satu bentuk doa. Nah, yang pertama tadi silsilah, yang kedua doa. Kenapa harus doa? Ini satu bentuk penghormatan, satu bentuk rasa syukur, satu bentuk kalau saya bilang kan adab kita kepada leluhur kita. Karena kita ada ini memang semua kembali kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi kan harus melalui sanad, ada namanya trombo, ya kan, keturunan. Kalau di Nabi namanya keturunan daripada zuriat Nabi, kan begitu. Jadi di sini penting kita memberikan doa. Doa ini ya tergantung agamanya apa. Jika dia beragama Muslim, maka dia harus berdoa sesuai dengan agama Muslim. Jika dia Hindu, harus berdoa secara Hindu. Jika dia itu Buddha, ya harus secara Buddha. Kalau dia tuh misalnya kepercayaannya Wiwitan ataupun kita katakan kepercayaan Jawa kuno lah ya, Jawa kuno ataupun ajaran daripada kitab-kitab kuno, ya silakan saja belajar seperti itu. Maka banyak juga aliran daripada seperti aliran meditasi atau semedi. Nah, itu kan termasuk aliran-alirannya banyak. Termasuk ajaran-ajaran juga kita katakan di Jawa itu banyak sekali. Karena memang kita ini kan tidak tahu ya, seperti saya ini kan Batak. Tetapi saya nggak tahu tuh kalau sama Jawa itu rasanya gimana gitu. Saya punya saudara di Surabaya sama di Jogja dan di Wonosobo gitu. Jadi kalau saya ke Surabaya sama ke Jogja itu sama ke Wonosobo itu rasanya itu adem. Rasanya itu kok tenang gitu loh. Rasanya itu gimana gitu ya. Saya merasakan seperti ada kayak pulang kampung gitu loh. Nah, itulah namanya spiritual. Bisa kalau di Quran dikatakan keimanan. Jadi saya kok merasakan kok nyaman sekali gitu. Jadi kalau di saya, karena saya setelah mempelajari leluhur saya sudah meneliti, memang saya sendiri pun ada memang darah Jawanya. Bahkan mungkin lebih banyak darah Jawanya. Nah, inilah namanya kita nggak tahu nih di hierarki daripada keturunan-keturunan leluhur kita ini antara ibu dengan bapak ini kan kita nggak tahu nih pucuknya nanti ini suku dan budayanya apa gitu. Nah, jadi jangan cepat kita mengklaim bahwasanya kita itu Jawa, kita itu Batak, kita itu Sunda, kita itu Aceh, kita itu Karo, kita itu Wiwitan, segala macam. Itu belum tentu saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, dimanapun kalian berada, itu belum tentu. Jadi bisa jadi kayak saya ini kan, saya juga dulu saya bilang fanatik lah kalau saya bilang itu kan, karena memang kan dulu kan namanya orang Batak ini kan memegang teguh yang namanya trombo ya. Kalau kayak saya ini Huta Barat ini kan ada namanya Huta Barat Pertali, ada Perbaju, terus nomor berapa? Nah, di kami itu ada namanya nomor. Nah, itu kayak saya pegang teguh. Setelah saya menggunakan daripada spiritual itu tadi, saya dalami lagi, saya teliti lagi secara ilmu logika sains, terus saya dalami lagi spiritualitas, ya kan, saya dudukkan antara ilmu ilmu kerohanian saya itu tadi. Nah, di situ saya mendapatkan satu bentuk pencerahan. Ternyata saya tidak bisa memungkiri gitu bahwa saya ini kok Batak gitu kan. Sementara ibu saya bukan Jawa, orang tua saya bukan Jawa, kok ada keturunan. Nah, rupanya di proses perjalanan daripada silsilah saya sendiri, memang di situ saya menemukan satu bentuk yang namanya hierarki keturunan. Oh, pucuknya di sini. Nah, terus saya jalan-jalan ke Surabaya,
saudara saya juga bawa ke Jogja, saya ketemu sama Sri Sultan ya, terus juga bukan Sri Sultan lah saya bilang, artinya keturunan Sri Sultan lah saya bilang, dia Raden Mas. Artinya RM itu kan Raden Mas kan gitu. Nah, di situ saya diberikan gelar, ada kitabnya, ada bajunya, terus saya juga diajak sowan ya ke tempat Panembahan Senopati di sana, artinya menghormati leluhur gitu kan. Saya awalnya tidak mengerti karena basic saya kan itu kan spiritualis daripada Islam gitu kan. Nah, setelah saya ke sana itu saya dalami, saya pelajari, oh begini gitu. Jadi di situ saya menemukan satu bentuk yang namanya satu bentuk pencerahan lah ya, saya bilang pencerahan bagaimana kita mendudukkan kultur dan budaya tradisi leluhur kita dengan konversi daripada Islam itu sendiri. Karena kalau tidak memiliki paham, tidak memiliki dasar ilmu, ketauhidan yang kuat, ini bisa membuat satu yang namanya bid'ah. Artinya lari dari ajaran, padahal mungkin ini bukan seperti itu maksudnya, sahabat-sahabat Nusantara. Ini sekedar sharing ya, masalah pribadi saya gitu. Oke, kita lanjut. Yang pertama tadi silsilah, sanad, rabitah, trombo, keturunan. Yang kedua memberikan doa semua leluhur kita. Jadi kita memberikan doa itu tadi semua. Jadi kalau silsilah dapat 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan seterusnya dari silsilah kedua orang tua kita, maka berikanlah doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semakin sering kita memberikan doa, maka semakin kuatlah frekuensi rizal goib leluhur itu datang kepada kita. Nah, itu masalah proses. Jadi harus sabar, sahabat-sahabat Nusantara. Itu semua tergantung bakatnya gitu. Kalau memang bakatnya cepat ya bisa jadi 1 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi di sini yang ketiga, kita masuk daripada tahap yang ketiga ya. Menghormati peninggalan sejarah leluhur kita. Jadi di sini kita memang harus menghormati, adab kepada peninggalan leluhur kita. Apa itu peninggalan itu? Peninggalan ini kan banyak sahabat-sahabat Nusantara. Salah satunya itu ada keris, ada tongkat, ada wirid, ada amalan, ada petilasan, terus ada tradisi dan budaya. Ini banyak sekali peninggalannya. Nah, di sini kita harus memegang teguh bahwa iman kita itu Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan agama, kepercayaan masing-masing. Nah, peninggalan ini kan terkadang kan memang memiliki daripada daya energi daripada kekuatan leluhur itu sendiri. Jangan sampai nanti mindset kita bahwasanya kita meminta kepada benda tersebut. Nah, ini kadang-kadang kita harus hati-hati, harus waspada. Jadi memang itu satu bentuk juga membantu daripada menggali potensi daripada kekuatan leluhur kita dari peninggalan tersebut. Jadi kalau memang sahabat-sahabat Nusantara dimanapun kalian berada, jika memiliki daripada peninggalan leluhur kita, jangan dibuang. Setidaknya jadikan hiasan dinding nggak apa-apa, tetapi ya kita cukup menghormati, tapi jangan dipuja gitu. Ini kan memang tipis sekali gitu. Jadi memang harus ada namanya satu sekat dinding daripada mindset dan spiritual kita. Jangan sampai kita kebablasan sehingga membuat daripada ketauhidan, keimanan kita tadi terganggu sehingga kita menjadi rusak daripada frekuensi ketauhidan kita. Jadi yang ketiga adalah menghormati peninggalan sejarah leluhur kita. Oke, selanjutnya tadi yang pertama silsilah ya, yang kedua memberikan doa, yang ketiga menghormati peninggalan, yang keempat mengambil ciri-ciri kesamaan yang mana paling mirip dengan kita atau namanya rahasia leluhur kita. Jadi kita mengambil ciri-ciri. Nah, misalnya kan kita udah tahu nih kan, misalnya kita menemukan ataupun mencoba ataupun kita
menyamakan diri kita dengan salah satu, kita katakan salah satu di antara silsilah kita, jumlah leluhur kita itu kita katakan pada level A. Misalnya A ini kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, kita katakan di level A. Nah, kita mempelajari tuh karakter daripada leluhur kita gitu. Pak, bagaimana saya mempelajari leluhur saya, Pak? Saya kan nggak tahu, nggak ada bukunya. Nah, nanti itu dapat, caranya ada. Jadi nanti setelah kita menemukan satu titik, ya kan, karakteristik daripada A tadi tersebut. Nah, kalau memang itu berhubungan dengan para wali, berhubungan dengan sejarah, biasanya kan di Google ada tuh kan. Nah, bisa dicoba dipelajari sejarah dari situ. Kalaupun misalnya tidak ada di situ, kita bisa memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan karakteristik perbuatan dia. Nah, dari situ nanti kita sama nggak nih sama saya. Jadi mengevaluasi, menganalisa, membuat daripada satu kalau kita katakan, kalau anak kuliah skripsi ya, kita buat satu bentuk skripsi diri kita dengan leluhur. Kira-kira miripnya gimana nih? Oh, ini begini. Nah, dari situ nanti ada satu bentuk kesamaan. Kalau kita sudah merasakan dominan dengan dia, nah, kalau sudah kita merasakan dominan dengan leluhur si A tadi, maka kita coba fokuskan ke situ gitu. Dalam arti fokuskan ke situ, kita memberikan doa. Jangan sampai salah mindset nanti sahabat-sahabat Nusantara. Ini terkadang para ahli praktisi supranatural, ya kan, spiritual, tasawuf, segala macam lah saya bilang. Kita katakan ahlinya lah kan, tapi terkadang dia tidak memahami. Nah, ini kadang-kadang sulit. Maka tanyakanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Kalau saudara-saudara, sahabat-sahabat tidak menanyakan kepada ahlinya, yang dapat kita bayangan. Kalau kita mendapatkan bayangan, ya jadinya hayalan, muter aja ya, nggak akan pernah nemu. Inilah masalahnya. Jadi mengambil ciri-ciri kesamaan yang mana paling mirip dengan kita, yaitu leluhur kita tadi. Oke? Selanjutnya adalah kita telah menemukan yang paling tepat karakteristik leluhur tersebut, kita mencintai. Nah, arti mencintai ini kan, kalau kayak kita ini kan panutan kita kan baginda Nabi nih kan, kita ya memang harus mencintai Nabi gitu loh. Nah, begitu pula leluhur kita harus mencintai. Jadi mencintai leluhur ini tidak bisa dipaksakan gitu loh, tidak bisa pura-pura. Nggak bisa kita mencintai leluhur itu hanya sekedar mencari kesaktian lah. Kan leluhur itu juga sebenarnya tidak mati kan, dia tahu tuh ini orang cocok nggak diturunkan, nanti diturunkan malah digunakan ya enggak. Jadi memang harus ada cinta yang suci di situ. Kita mencintai leluhur kita itu benar-benar karena Allah, bukan gara-gara nafsu. Jadi waspada di sini. Karena ini salah satu bentuk tanda ataupun tangga untuk membuka rahasia kekuatan leluhur. Jadi cinta ini nggak gampang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya tujuan daripada orang-orang yang mendalami ilmu spiritual leluhur itu, ya kalau mereka memahami mencintai leluhur itu, mudah-mudahan mereka tidak salah. Tetapi jika mereka mengkultuskan, mereka meminta tolong malah terbalik ke inilah menjadi problem yang merusak daripada frekuensi kita, sehingga menimbulkan cacat batin. Jadi harus waspada. Cintailah leluhur kita itu secara tulus, jangan pamrih. Kalau kita pamrih, yang datang jin, nyamar pula dia. Inilah bahaya. Kita kalau nggak paham sulit. Kadang-kadang guru kan banyak sok hebatnya gitu loh kan, menceritakan beginilah gini, tahu-taunya ngayal, kamu zikir ginilah nanti dapat rasa dingin. Sebenarnya nggak begitu. Jadi kadang-kadang ahli-ahli spiritual ini ujung-ujungnya uang sih sebenarnya. Jadi menutupi kelemahan yang ada, keegoan. Jadi sehingga terkadang yang dianggap guru tadi oleh murid memanfaatkan daripada kebodohan, kepenasaran, kekaguman terhadap guru, sehingga analogikanya ataupun
logiknya lah kita bilangnya, pikirannya nggak jalan, jadi sehingga mudah ditipu ya. Perhatikan saja, kalau memang ahli spiritual yang ikhlas lahir dan batin karena Allah, ingat dia tidak akan pernah meminta sepeser pun kepada kita. Nah, kalau kita sudah ada guru spiritual seperti itu, apa enggak semua kita korbankan untuk dia? Betul nggak sahabat-sahabat Nusantara? Kita kan juga punya akal. Ini gurunya makan dari mana sih, ya kan? Pendapatan dia dari mana sih? Masa aku udah dikasih ilmu, aku nggak memberikan? Nah itu kan sebenarnya take and give-nya itulah keindahan mahabbah, cinta. Timbul dia, bukan karena jimat ini kamu sekian, kalau nanti kamu buka ini sekian, buka ini sekian, syaratnya pakai tumpeng. Ingat sahabat-sahabat Nusantara, untuk membuka kekuatan spiritual diri kita atau kekuatan luhur kita tidak membutuhkan syarat. Biar sahabat-sahabat tahu, tidak membutuhkan syarat apapun. Jika membutuhkan syarat, maka itu jin. Saya pastikan jin. Tidak ada syarat yang sebenar-benarnya. Mungkin banyak yang ngamuk nih kalau saya buka begini, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa, biar sahabat-sahabat Nusantara tambah cerdas, ya kan? Kita mengisi kemerdekaan ini ya dengan seperti ini, ya kan? Tidak membodohi, karena saya percaya balasan dari Allah Subhanahu wa taala terbaik dari segala yang terbaik. Jadi itu adalah mencintai leluhur, bukan kultus. Oke, itu adalah yang terakhir. Selebihnya adalah memproses diri. Artinya mau atau tidak itu kembali kepada sahabat-sahabat Nusantara. Ya, jadi kita harus cerdas, harus kritis. Boleh kita ambisi, tapi jangan terlalu ambisius. Semua cara kita buat seolah-olah kita itu mendapatkan kekuatan leluhur, padahal kekuatan jin. Nah, tipis sekali itu antara dunia nyata dengan dunia gaib. Jadi eling lan waspodo, sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Semoga bermanfaat, semoga tercerahkan, ya kan? Saya niat menjalin tali silaturahmi dimanapun kalian berada. Jika ada kata-kata saya kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.